staf yang telah hampir 1 hari ini hadir dalam rangka rapat koordinasi pengelolaan data penanganan pelanggaran pada tahapan kampanye pemilu tahun 2024. Waktu yang tersedia memang hari ini kita memang saling kejar-kejaran dengan tahapan kampanye juga, dan juga memang proses-proses tahapan ini memang semakin hari semakin mendekati tahapan-tahapan yang sudah cukup krusial, karena kita ketahui sudah hampir 24 hari 24 atau 25 hari masa kampanye ini, dan juga banyak hal-hal yang ditemukan oleh rekan-rekan sekalian. Dan pada kesempatan hari ini juga kita sudah sama-sama belajar mengoperasikan aplikasi Siwaskam. Ada beberapa poin saya menarik, tadi barusan saya ada baca di salah satu akun ya. Jadi ini memang akun yang sering dibahasakan kawan-kawan logika filsuf. Jadi ada kata-kata, saya coba bahasa Indonesianya saja karena tentunya kalau bahasa Yunani tidak saya kejepit. Jadi ada kata-kata penyebab ketakutan adalah ketidaktahuan. Nah, ini kan menarik karena kebanyakan dari kita ketika melakukan proses-proses pengawasan ada semacam kesegaran atau ketakutan, karena mungkin kita tidak terlalu percaya diri dengan apa yang hari ini kita kerjakan. Nah, mungkin itu manusiawi karena ada persoalan yang masuk dalam ranah pengetahuan. Nah, proses-proses pengayaan pengetahuan ini juga pernah saya bahas di beberapa waktu ketika saya baru selesai dilantik juga, dan di beberapa kesempatan bahwasan ada keinginan kami Komisioner Bawaslu Kota itu kesetaraan pengetahuan. Karena kenapa? Kami coba berupaya untuk kawan-kawan baik kawan-kawan kecamatan, komisioner kecamatan maupun kawan-kawan staf juga, karena itu tadi ada contoh hal kecil, misalnya ketika kita berhadapan kepada orang yang terkadang itu belum tentu lebih pintar dari kita, tapi karena dari stylenya kita sudah melihat ini kayaknya orang pintar, ada kesegaran mungkin di dalam diri kita karena ada ketakutan atau mungkin ketidakpercayaan diri. Nah, ini poin-poin penting. Artinya dengan beberapa kali proses penguatan yang sudah kita lakukan, rapat koordinasi, harapan kita tidak ada lagi keraguan dalam diri kita. Jadi ketika kita bertarung, kita fight ke lapangan, kita sudah siap dengan segala sesuatu resikonya. Kalau bahasa kawan-kawan itu, ketika bertarung dalam sebuah ranah atau sebuah pekerjaan, segala konsekuensi sekali lagi itu memang sudah membalut badan kita, dan segala hukum yang memayungi diri kita pun sudah ada semua di dalam diri kita. Nah, hal-hal seperti inilah kita balut dengan pengetahuan, karena jujur kita tidak ada. Jadi yang membedakan, sekali lagi ya, saya tidak akan membedakan manusia itu pada konteks pendidikan. Yang membedakan manusia pada hari ini itu soal yang namanya pengalaman. Ya. Siapa bilang orang pintar itu lebih hebat? Belum tentu. Pintar itu bisa dibuktikan dengan selembar sertifikat yang namanya ijazah. Boleh dikatakan pintar, tapi mungkin belum tentu juga pintar. Nah, soal yang membedakan manusia pada hari ini, saya coba mengambil filsuf yang namanya Aristoteles misalnya. Yang membedakan manusia pada hari ini itu adalah pengalaman. Karena hidup kita ini sebagai lembar kertas putih ya. Nah, untuk mewarnai kertas putih itu namanya pengalaman. Apa yang kita dapati dari sebuah proses tahapan yang kita ikuti, dari mulai awal kita dilantik sampai hari ini, yang mewarnai kita itu adalah pengalaman. Nah, ini poin-poin penting yang memang terkadang kita anggap itu hal yang sepele. Tapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, bahwasan pengalaman itu adalah hal yang paling mahal yang tidak akan kawan-kawan dapatkan dalam proses apapun itu. Yakinlah,
Hari ini kawan-kawan sebagai komisioner Bawaslu maupun staf di P3S di kecamatan, hari ini saya belum tentu lebih berpengalaman dibanding oleh kawan-kawan yang ada di kecamatan, khususnya kawan-kawan staf. Nah, yang membedakan itu pengalaman. Tidak ada manusia itu yang berbicara tentang soal kepintaran atau kehebatan kalau memang dia tidak mempunyai pengalaman. Pintar itu hari ini bisa kita kerjakan. Kalian banyak baca buku pasti pintar. Yakin itu. Ketika kita baca buku sahabat-sahabat pasti kita pintar. Tapi untuk mendapatkan sebuah pengalaman baru belum tentu kita bisa dapatkan di dalam buku. Artinya apa yang kita dapati dari setiap tahap yang kita lewati pada hari ini itu menjadi bekal dalam hidup kita. Jadi jangan pernah ragu dan takut kita ketika melangkah. Sekali lagi, ketakutan muncul itu karena ketidaktahuan. Jadi kalau bahasa kawan-kawan kalau video gitu ya kalau tidak tahu nanya. Kalau banyak tanya malu-malu kan tidak aman. Artinya kita semua di sini semuanya sama. Kita adalah satu kesatuan. Kita bukan orang lain. Dan mempertemukan kita pada hari ini adalah proses pekerjaan saja. Tapi ke depan silaturahmi kita akan terbangun dengan lebih baik. Karena pengalaman ini sebuah catatan penting dalam hidup kita yang bisa kita torehkan dan itu akan kita ceritakan kepada anak-anak kita nantinya. Mungkin dulu saya tidak tahu generasi sekarang sering tidak diceritakan oleh orang tuanya tentang siapa bapaknya atau siapa ibunya. Kalau kami sering bercerita itu kalau bapak dulu tuh kayak gini nak, kalau dari orang tua saya. Nah hari ini pengalaman inilah menjadi poin penting yang memang harus kita tularkan kepada siapapun orang yang di sekitar kita. Jadi jangan pernah kita minder dengan apa yang hari ini kita lakukan. Tetap kita berdiri tegak. Bagaimana sehari ini Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu mari kita tegakkan keadilan pemilu. Itu poin pentingnya. Jadi poinnya itu adalah tegakkan keadilan pemilu. Dan tantangan terberat kita hari ini adalah Kota Bengkulu yang dengan seaber-aber dinamikanya itu semuanya ada di Kota Bengkulu gitu. Nah, hal-hal inilah yang menjadi PR kami ya di kota ini. Mungkin Bang Awang, Bang Ari, Mbak Desi, terus kawan-kawan Yobi, Geri, Mbak Ipon, itu selalu berpikir, kami tutup untuk berpikir bagaimana melakukan upaya-upaya penguatan untuk kawan-kawan ini, termasuk kami. Makanya sekat di Bawaslu kota itu kita coba bangun sekatnya tidak terlalu jauh. Makanya saya coba mengambil di beberapa waktu ketika saya melakukan penutupan juga di kegiatan Bawaslu ini soal kesetaraan pengetahuan. Kesetaraan pengetahuan ini poin pentingnya. Sekarang saya tanya, yang latar belakang sarjana hukum yang hadir di sini mungkin cuma hanya beberapa orang. Coba tunjuk tangan. Yang latar belakang hukum, tunjuk tangan. Termasuk kawan-kawan Bawaslu kota. 1, 2, Mbak hukum. Oh yang sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya pun yang berdiri di sini itu tidak berlatar belakang fakultas hukum. Dan kami kalau dengan Bang Awang, Mbak Desi, Bang Ari ini, terus Bang Yobi mengkaji kata-kata hukum itu terkadang berbeda perspektifnya dengan saya yang ilmuannya sosial misalnya. Kan beda. Nah hal-hal inilah yang menjadi pengetahuan kita bersama. Yang membedakan kita semua itu adalah soal pengalaman. Nah pengalaman inilah yang kami harapkan. Mari sama-sama kita saling memperkaya setiap kawan-kawan yang lain. Ketika di kecamatan misalnya kecamatan A ada yang kurang, mari kita sama-sama saling memperbaiki. Termasuk kami. Kami bukan orang-orang yang anti kritik. Silakan misalnya Bapak Ibu atau kawan-kawan staf untuk bicara kita. Tapi ingat kritik ya, bukan hujat. Silakan. Nah, soal-soal inilah sekali lagi kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah segan dan jangan pernah takut. Karena kenapa? Ketika kita bicara segan dan takut, karena tantangan kita memang cukup berat Bapak Ibu. Apalagi khususnya di Kota Bengkulu. Apakah Bapak Ibu tidak punya tetangga yang lagi mencalon? Atau saudara misal, atau teman? Nah ini kan jadi tantangan-tantangan tersendiri. Cuma satu persoalan. Dan saya pikir mereka pun akan mengerti bahwa kita hari ini sedang bertugas untuk menegakkan keadilan pemilu.
Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Kalau memang kurang pengetahuan, kurang tahu, kurang apa, silakan kita bertanya atau langsung kita diskusi di grup kita. Manfaatkan grup itu untuk mengkaji segala sesuatu yang itu mungkin potensinya akan muncul. Jangan ragu gitu. Misal contoh di Kampung Melayu, potensi kerawanan pemilunya apa? Kita kaji misal. Oh ternyata dari Pak Tri misalnya kasih masukan tentang potensi-potensi banyak orang yang tidak bisa memilih misalnya, ya kan? Terus Segara apa potensinya? Oh misalnya potensi di Teluk Segara pelanggarannya terhadap apa? Pemasangan APK yang di sembarang tempat misalnya, termasuk di Gading dan termasuk di kecamatan-kecamatan lainnya. Misalnya Ratu Agung ini daerah-daerah yang memang diisi elit-elit di Kota Bengkulu. Gading, terus Ratu Agung, itu kan memang isinya kan orang-orang yang punya pengetahuan yang cukup lebih. Makanya ketika kita ada problem atau apapun itu bentuknya, silakan langsung di grup kita bertanya dan langsung kita akan respon. Upaya kita akan respon. Jadi jangan sampai nantinya ketika terjadi atau ada kendala sesuatu, terus itu kita telan mentah-mentah gitu. Dan akhirnya ada sesuatu persoalan yang muncul belakang harinya. Nah ini harapan kita. Sekali lagi saya coba mengulangi kata-kata dari ini, penyebab ketakutan adalah ketidaktahuan. Jadi yakin ya, kalau bahasa kami guyon itu kan, apakah ada teman-teman kami yang takut dengan hantu misalnya? Padahal kalau kita tahu hantu itu tidak ada, dan mungkin kita takut. Tapi karena kita dibayang-bayangi seolah barang ini ada, akhirnya itu jadi ada. Nah ini beberapa hal yang memang menjadi apa ya, menjadi concern kami di Bawaslu Kota Bengkulu pada hari ini. Ada satu hal pengalaman yang memang itu selalu diturunkan kepada saya oleh beberapa senior-senior saya. Itu bicara tentang bagaimana memulai satu hal atau bagaimana memulai satu proses ke depan ini. Karena terkadang mimpi manusia itu secara manusiawi itu akan berpikir bagaimana dia membangun sesuatu yang besar, membangun sesuatu yang luar biasa. Tapi pertanyaan yang muncul, pernah tidak dia membuat sesuatu yang kecil yang itu dimulai dari dia sendiri? Nah ini kan jadi pertanyaan. Karena memang terkadang kalau kami dulu mimpinya di kampus itu seolah-olah memang kita akan menyelesaikan kondisi negara pada hari ini. Proses ini yang menjadi kadang-kadang bagaimana kita bisa merubah atau mengajak orang untuk lebih baik ke depan. Dan itu terkadang menjadi momok bagi diri kita. Ternyata diri kita pun belum baik betul diri. Nah makanya untuk mencapai sesuatu yang besar, maka kita akan memulai dulu dari hal yang terkecil dulu dalam diri kita. Kalau memang ketakutan yang menjadi persoalan dalam diri kita, maka bagaimana ketakutan ini harus hilang dulu dalam diri kita. Jadi kalau kami bicara misalnya hari ini kita bicara, apakah kita punya pengalaman yang sama? Iya, kita punya pengalaman yang sama. Dan ini menjadi persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan kita ke depan. Mau kita di Bawaslu pun, mau kita di KPU pun, mau dimanapun kita berada, ketika ketakutan itu masih kita pupuk dalam diri kita, omong kosong kita akan berani untuk ke depan. Yakinlah, mau di dunia manapun kita ikut serta, ikut tes apapun itu bentuknya, ikut ujian apapun itu bentuknya, kalau ketakutan itu masih ada dalam diri kita, kita tidak akan bisa melakukan apapun. Dan manusia itu tidak ada yang hebat. Sekali lagi, manusia itu yang membedakan adalah pengalaman. Itu saja pesan yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, jangan pernah takut dan ragu untuk menegakkan keadilan pemilu khususnya di Kota Bengkulu. Dan mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk bagaimana upaya-upaya kita ke depan memperbaiki proses-proses demokrasi ini menjadi lebih baik. Dan sekali lagi, tantangan kita akan disibukkan lagi dengan proses rekrutmen BPPS yang dalam waktu dekat itu sudah akan kita lakukan. Dan harapan kami, kawan-kawan kecamatan sudah akan nantinya membentuk Pokja rekrutmen PTPS, karena ini nanti tugas dari kawan-kawan Panwaslu kecamatan. Dan itu pasti sudah akan membebankan pekerjaan ini akan bertambah kepada kawan-kawan staf yang ada di Panwaslu kecamatan. Tapi sekali lagi pesan saya cuma satu,
Yang pertama itu jaga kesehatan. Jadi upayakan dengan waktu sedang sedikit, upayakan untuk istirahat. Karena masih ada sekitar sampai tanggal 14 Februari ya pemilihan. Artinya masih ada jeda waktu, dan itu masih ada pembatasnya setelah 14 Februari. Artinya masih banyak kerja-kerja kita ke depan yang butuh ekstra tenaga, ekstra pikiran, ekstra kesabaran. Jadi mari sama-sama kita saling mengingatkan tentang proses-proses ke depan. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi pengelolaan data penanganan pelanggaran pada tahapan kampanye pemilu tahun 2024 bertempat di Narasi Side Hotel Kota Bengkulu, dengan ini secara resmi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.